Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Hajah Muhimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Faidil Putri. Kepada yang kami hormati Bapak Hanifuddin Mahdum beserta Ibu Khairatul Idawati selaku pencetus metode Hanifidah, kepada kedua orang tua kami yang berada di rumah, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada guru kami Bapak Ahmad Idomi dan teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Al-Faidil Putri. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Nahdlatul Ulama. Dalam pembahasan Nahdlatul Ulama nanti ada beberapa aspek penting yang akan dijelaskan, mengenai pendiri, mengenai logo, mengenai badan-badan otonom yang ada di Nahdlatul Ulama, juga tentang hierarki organisasi yang didirikan di Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah pendiri. Pendiri Nahdlatul Ulama di sini peran yang paling berperan yakni 3 ulama, yaitu 1 Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kedua Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan yang ketiga Kiai Haji Bisri Samsuri. Nahdlatul Ulama sendiri resmi didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 dan bertepatan pada 16 Rajab 1344. Kemudian pembahasan yang selalu dibahas dalam Nahdlatul Ulama tidak lupa yakni membahas tentang logo. Logo di dalam Nahdlatul Ulama sejarahnya adalah yang dibuat oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah, yang mana beliau diutus oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk membuatnya, dan itu bertepatan pada saat akan adanya muktamar kedua NU. Jadinya Kiai Hasyim Asy'ari mengutus Kiai Haji Ridwan Abdullah. Itu jarak antara mengutus sama muktamar NU itu tidak lama, sedangkan beliau mengutus dan menginginkan ketika muktamar NU yang kedua itu sudah publik atau sudah rilis logo yang digunakan untuk Nahdlatul Ulama. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam logo Nahdlatul Ulama itu ada antara lain, yang pertama ada bola dunia, tali tambang, peta Indonesia, simbol ikatan, bintang, tulisan Arab dan warna, yang kesemuanya itu memiliki makna tersendiri. Yang pertama ada bola dunia, ini memiliki makna bahwa manusia itu bertempat tinggal di dunia. Yang kemudian tali tambang mengisyaratkan bahwa antara manusia satu dengan yang lain itu memiliki ikatan atau memiliki ukhuwah persaudaraan yang tinggi. Kemudian untuk peta Indonesia menandakan bahwasanya Nahdlatul Ulama itu didirikan di tanah air Indonesia. Kemudian yang keempat ada simbol ikatan. Di sini simbol ikatan ada ikatan yang horizontal atau mengarah ke atas, atau yang satunya yang mengarah ke samping. Nah, yang untuk ke atas ini menunjukkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan yang sejajar atau yang menyamping ini menunjukkan hubungan antara sesama manusia, itu harus ada tali atau ikatan, tidak boleh berpisah. Kemudian untuk bintang yang ada di logo Nahdlatul Ulama itu kan ada 9. Nah, itu maknanya apa? Bintang yang ada 9 tersebut salah satunya adalah bintang yang paling besar. Di situ menandakan bahwa bintang tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian 4 yang di sampingnya, 9 itu ada di atas, yang 5 ada di atas, yang 4 ada di bawah. Nah, yang 5 di atas, yang tengah itu paling besar dan menunjukkan itu Nabi Muhammad. Kemudian yang di samping-sampingnya, 2 di samping kanan kiri yang paling besar itu menunjukkan bahwa sahabat Nabi.
sahabat Nabi yang menjadi khalifah itu kan ada 4. Meskipun sahabat Nabi banyak, yang dimaksud dalam yang ada kaitannya di bintang tersebut adalah yang menjadi khalifah, yakni ada Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian 4 yang di bawahnya ini bertanda atau simbol untuk 4 imam 4 madhab, yakni Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Dan dari jumlah gambaran tadi Nabi Muhammad, 4 sahabat Nabi, dan 4 imam madhab, itu totalnya ada 9 yang digunakan sebagai tanda wali songo atau wali atau ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kemudian untuk warna sendiri yang ada di logo itu menggunakan warna hijau dan putih. Hijau untuk latar belakang dan putih untuk tulisan Arabnya. Nah, itu digunakan untuk apa? Sebagai apa tandanya? Kalau yang warna hijau itu menunjukkan bahwa kesuburan, terus kemudian yang putih menunjukkan kesucian. Terus kemudian untuk di logo ada tulisan Arab, yakni Nahdlatul Ulama, yang di situ disertakan ciri khas, yakni memanjangkan lafaz dotnya. Nahdlatul Ulama yang tulisan khotnya pada lafaz dot pada huruf dotnya itu diperpanjang. Sebagai tanda apa? Bahwa Nahdlatul Ulama ini mempunyai sebagai global, sebagai urusan yang paling dibutuhkan di Indonesia. Itu. Terus kemudian yang selanjutnya, aspek yang dijelaskan di Nahdlatul Ulama tidak lupa, yakni dengan badan-badan otonom atau banom. Yang di sini ada 6 banom atau badan otonom yang didirikan di Nahdlatul Ulama. Yang pertama ada Muslimat NU. Muslimat NU ini didirikan pada 29 Maret 1946 di kota Surabaya. Yang di sini Muslimat NU itu anggotanya merupakan perempuan-perempuan Indonesia, perempuan yang usianya itu maksimal 40 tahun. Jadi kalau misalkan muslimat itu mudahnya itu disebut dengan organisasi ibu-ibu. Nah, itu di situ. Berdirinya tahun 1946. Nah, sebelumnya pada muktamar yang sebelum didirikannya itu perempuan Indonesia, perempuan NU itu sudah dipersilakan atau sudah diberi kepercayaan untuk memimpin suatu diskusi. Kemudian setelah itu, bertahun-tahun setelah itu didirikanlah yang namanya Muslimat NU. Kemudian yang kedua ada Fatayat NU. Fatayat NU ini sama, beranggotakan perempuan. Di sini didirikan pada tanggal 24 April 1950. Yang beranggotakan perempuan maksimal umurnya adalah 27 tahun. Jadi kalau muslimat itu nganggap biasanya itu disebut dengan komunitas ibu-ibu, kalau yang fatayat itu mbak-mbak. Meskipun 27 tahun itu mungkin banyak yang sudah menjadi ibu-ibu, tapi ciri khasnya seperti itu. Kemudian kalau GP Ansor ini sama, didirikan pada tanggal 24 April 1934. Jadi waktu jarak antara badan otonom semua ini yang paling itu adalah GP Ansor. GP Ansor ini komunitasnya atau anggotanya merupakan laki-laki. Kalau yang perempuan itu muslimat, kalau yang laki-laki itu GP Ansor. Laki-laki di sini adalah maksimal umurnya 40 tahun. Jadi kalau penyebutannya itu biasanya atau ciri khasnya itu biasanya komunitas bapak-bapak. Karena di situ batasan umurnya tua. Kemudian yang IPNU, Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama, ini didirikan pada 24 Februari 1954. Ini beranggotakan remaja laki-laki yang berumur 24 tahun. 27 tahun. Kemudian yang IPPNU sama
untuk Pemuda Putri Nahdlatul Ulama. Kemudian yang badan otonom yang keenam yakni PMII atau Pemuda Mahasiswa Indonesia. Ini didirikan pada tanggal 17 April 1960 yang beranggotakan para mahasiswa. Karena di sini dikhususkan untuk mahasiswa dan penggeraknya juga berasal dari perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir, aspek terakhir yakni hierarki organisasi. Hierarki organisasi itu berbeda dengan badan otonom. Kalau badan otonom ini seperti organisasi yang memang ada, maksudnya itu bukan kepengurusan, tapi lebih ke organisasi. Kalau yang hierarki organisasi ini seperti kalau sebuah pemerintahan itu kan tidak mungkin kita langsung kepada atasan. Atasan pasti punya atasan, atasan punya atasan lah, seperti itu. Untuk hierarki yang ada dalam Nahdlatul Ulama itu yang pertama ada PCI. PCI Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. Ini diperuntukkan untuk pengurus yang ada di luar internasional, luar Indonesia. Kemudian yang kedua itu PAR, Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. Ini diadakan di dusun atau masjid-masjid gitu. Kemudian naik lagi ke PR, Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. Di sini dipengurusi atau berada di tingkat desa atau kelurahan. Kemudian yang MWC, Majelis Wakil Cabang, ini ada di kecamatan. Kalau yang MWC itu berada di kecamatan, ibarat kalau Jombang berarti kecamatan Jombang. Kemudian kalau PCNU Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama ini berada di kabupaten. Kalau di Jombang juga Kabupaten Jombang. Ini berhubung bertepatan di Kabupaten Jombang, maka pengurus cabang yang dimaksud adalah kepengurusan kabupaten. Kemudian yang PW Pengurus Wilayah ini lebih tinggi lagi dalam pengurusannya, yakni untuk tingkat provinsi. Jadi setelah kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi. Kalau di sini di Jombang provinsinya adalah Jawa Timur. Kemudian yang terakhir tingkat tertinggi atau hierarki tertinggi dalam suatu organisasi Nahdlatul Ulama itu yakni PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang di sini menaungi atau menjadi pusat kepengurusan Nahdlatul Ulama bertempat di internasional. Sekian untuk pembahasan Nahdlatul Ulama. Saya Nafahatus Sahria memohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.